PSSI ingin tes nyali Timnas Indonesia lawan Malaysia, Erick Thohir, kami rindu. Fix, PSSI pastikan tidak ada pemain naturalisasi tambahan untuk laga kontra Cina dan Jepang. Resmi PSSI bocorkan jadwal penjualan tiket Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Reaksi sombong media Cina jelang hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda jangan mimpi untuk menang. Mes Hilgers jadi rebutan, bek Timnas Indonesia masuk radar tim Liga Italia. PSSI ingin tes nyali Timnas Indonesia lawan Malaysia, Erick Thohir, kami rindu. Kata Erick Thohir, ia mengaku rindu melihat tim merah putih beruji coba menghadapi Harimau Malaya. Terakhir kali Timnas Indonesia bertemu Malaysia pada Piala AFF 2020. Saat itu, Timnas Indonesia menang dengan skor 4-1 atas Malaysia. Sudah 4 tahun lamanya Timnas Indonesia tidak menghadapi Malaysia. Timnas Indonesia juga sempat dipermalukan Malaysia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, 5 September 2019. Saat itu, Timnas Indonesia dilatih oleh Simon McManamy dan kalah 2-3 dari Malaysia. Nah, memasuki FIFA Matchday September 2025, PSSI ingin memanfaatkan itu dengan menggelar uji coba. Selain Malaysia, ada Lebanon dan Kuwait yang menjadi opsi lawan Timnas Indonesia di September mendatang. Erick Thohir menyerahkan ini kepada pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk menentukan lawannya. Ya, masih dipikirkan untuk lawan uji coba. Kami masih melihat Malaysia juga yang sedang berbenah diri, kata Erick Thohir di Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa, 6 Mei 2025. Erick Thohir melihat Malaysia sedang berbenah diri. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mendatangkan pelatih baru yang dipegang oleh Peter Sklamovski. FAM juga sedang mencari pemain-pemain keturunan yang membela Malaysia nanti. Erick Thohir mengatakan PSSI penasaran dengan kekuatan Malaysia sekarang. Kita lihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru. Ya, kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama. Tes nyalilah sama-sama, ucap Erick Thohir. Meski begitu, Erick Thohir belum tahu apakah Malaysia mau atau tidak. PSSI sudah membuka opsi tawaran itu kepada FAM. Itu kalau Malaysianya mau? Kalau Malaysianya nggak mau, ya nggak apa-apa. Mungkin lain kali, tutup Erick Thohir. Fix, PSSI pastikan tidak ada pemain naturalisasi tambahan untuk laga kontra Cina dan Jepang. Jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang, rumor soal pemain naturalisasi tambahan yang akan memperkuat Timnas Indonesia pun ramai di media sosial. Sejumlah nama dikabarkan akan segera menjalani program naturalisasi untuk segera memperkuat Timnas Indonesia. Arya Sinulinga memastikan untuk saat ini PSSI tidak ada pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk 2 laga pada Juni mendatang. Dia juga menilai para pemain yang ada saat ini juga diyakini punya kualitas yang mumpuni. Kalau lihat kualitas pemain yang kemarin ketika lawan Timnas Australia dan lawan Timnas Bahrain, dan akan ke depan lawan Cina dan Jepang. Dan target-target yang kami inginkan, kayaknya sudah oke kualitas pemain yang sekarang, kata Arya dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Jadi, tidak akan ada pemain baru dalam proses menuju bulan Juni. Kan sudah jago-jago dan hebat-hebat itu, tegas pria berkacamata itu. Walaupun nanti menambahkan paling nambah ketebalan, skuad, nanti saja, kagak Arya Sinulinga menambahkan. Sekarang dengan 2 pertandingan terakhir kami nanti di round 3 telah putuskan untuk tidak ada menambah pemain naturalisasi untuk bulan Juni ini, tukasnya. Untuk diketahui, saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat pada klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Poin maksimal wajib didapat skuad Garuda saat menghadapi Cina dan Jepang untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya.
Resmi PSSI bocorkan jadwal penjualan tiket Timnas Indonesia versus China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terkait jadwal tiket untuk pertandingan melawan China, PSSI akhirnya buka suara. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan calon penonton harus mempersiapkan terlebih dulu Garuda ID sebelum membeli tiket. Jangan lupa, kita kan mau lawan China. Itu siapkan Garuda ID karena memang kita akan bikin war tiket. Ujar Arya dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Arya mengungkapkan penjualan tiket kemungkinan besar akan dibuka pada pertengahan Mei nanti, namun belum diberitahu tanggal pastinya. Tiket yang pasti diperkirakan akan dilakukan war tiket ini pertengahan Mei. Jadi teman-teman, soal tanggalnya nanti kami pastikan tapi yang pasti siap-siap war tiket, kata Arya. Dia menyatakan pertandingan melawan China akan menyedot perhatian besar dari para supporter karena sangat penting bagi langkah Indonesia. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada calon penonton untuk mempersiapkan diri sebelum membeli tiket. Memang ini menentukan juga buat Indonesia, pasti yang mau nonton banyak sekali. Jadi kita harus disiapkan semua apa yang harus disiapkan, ucapnya. Jangan sampai nanti mau war tiket belum bikin Garuda ID. Cepat-cepat bikin Garuda ID supaya siap untuk war tiket, pungkasnya. Reaksi sombong media Cina jelang hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda jangan mimpi untuk menang. Jelang laga menghadapi Cina bulan depan, pesawar keras sudah diberikan tim lawan. Dilansir dari media lokal Cina, netease.com, disebutkan bahwa Timnas Indonesia tak akan mungkin bisa raih kemenangan di matchday ke-9 nanti. Dalam ulasannya, media tersebut menyebut jika Cina memiliki rekor yang lebih apik ketimbang Timnas Indonesia, sehingga potensi untuk raih 3 poin di GBK jauh lebih terbuka. Jika Indonesia benar-benar berharap menang besar atas Cina, maka mereka akan segera sadar bahwa itu hanyalah mimpi, tulis laman tersebut. Timnas Cina hanya pernah kalah telak sekali, yakni 0-7 dari Jepang tahun lalu. Setelah itu, kami hanya kalah tipis dari Jepang dan Arab Saudi. Indonesia bukan Jepang, tambah mereka. Lebih lanjut, media tersebut mempertanyakan alasan di balik rasa percaya diri Indonesia jelang menghadapi Cina. Apa yang membuat Indonesia begitu sombong? Mereka bahkan mengalami kekalahan yang lebih menyakitkan, mulai dari dihajar Jepang 0-4 dan takluk dari Australia 1-5 pada Maret lalu. Tutup NetEase, secara posisi klasemen, sejatinya Timnas Indonesia lebih baik ketimbang Cina di grup C ini. Hingga pertandingan ke-8, Cina masih tertahan di dasar klasemen dengan torehan 6 poin. Cina bahkan telan 3 kekalahan beruntun dari 3 pertandingan terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tercatat, Cina sebelumnya kalah dari Jepang 1-3, takluk dari Arab Saudi 1-0, serta keok dari Australia 2-0. Mads Hilgers jadi rebutan, bek Timnas Indonesia masuk radar tim Liga Italia. Kontraknya sendiri akan habis pada pertengahan 2026 mendatang. Mads jadi sosok yang solid dan tumbuh bersama Twente sejak di akademi. Namun, gelombang cedera membuat dia musim ini cukup sering mendapatkan perawatan meski akhirnya kembali mendapatkan tempat utama. Menjelang kontraknya berakhir, beberapa tim sudah melakukan pendekatan. 2 nama yakni Feyenoord dan Como 1907 jadi tim yang dikabarkan ingin mendatangkannya musim depan. Tentunya, hadirnya Mads bisa jadi solusi untuk mereka karena memiliki pengalaman dan masih muda. Dia juga tampil solid dan salah satu sosok andalan di tim berjuluk The Tukers tersebut. Hilgers juga diperkirakan akan meninggalkan FC Twente pada akhir musim. Bek tengah berusia 23 tahun ini sempat dikaitkan dengan Feyenoord dan Como 1907 pada periode transfer lalu, tulis laporan Football Transfers. Sementara itu, agen Mads, Sarika cukup irit bicara terkait masa depan pemainnya tersebut. Dia hanya memastikan ada beberapa tim yang sudah melakukan pendekatan. Sampai saat ini belum ada keputusan dan mereka terbuka dengan tawaran yang ada. Ini menjadi sinyal bahwa komunikasi terkait masa depan bek Timnas Indonesia tersebut masih berjalan.
ada beberapa pembicaraan dengan klub-klub peminat. Dari waktu ke waktu dihidupkan kembali, tetapi belum ada yang lebih jauh, kata Sarika. Sementara itu, Mace musim ini sudah bermain dalam 22 laga dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Pada bulan Desember tahun lalu, sudah ada 3 tim yang dikabarkan ingin mendapatkan jasanya. Mereka adalah Sevilla FC, PSV Eindhoven, dan Bologna FC. 3 tim tersebut akan meramaikan perebutan untuk mendapatkan jasa pemain kelahiran Amersfoort tersebut. Namanya diprediksi akan semakin naik saat nantinya dia sukses membawa timnas Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda sedang bertarung di putaran ketiga kualifikasi. Erick Thohir sebut lokasi pertandingan timnas Indonesia versus Malaysia, Lebanon, dan Kuwait. Sejauh ini, ada 3 negara yang siap melawan timnas Indonesia. Ketiga negara itu adalah Lebanon, Kuwait, dan Malaysia. Dari 3 negara itu, timnas Indonesia hanya akan memilih 2 tim saja untuk bertanding. Advertisement 2-43. Semua keputusan itu bukan di tangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kata Erick Thohir, keputusan ada di pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Erick Thohir hanya memastikan venue pertandingan tersebut. Menteri BUMN itu memastikan bahwa 2 pertandingan itu akan digelar di Indonesia. Kemungkinan besar 2 laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Namun, Erick Thohir belum memastikan itu. Nanti pertandingannya digelar di Indonesia semua, kata Erick Thohir di Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa, 6 Mei 2025. Kami yang akan bertindak sebagai tuan rumah. Lanjut Erick Thohir, sebenarnya Lebanon dan Kuwait yang sudah masuk terlebih dahulu untuk beruji coba melawan timnas Indonesia. Nah, PSSI masih belum memutuskannya. Sebab PSSI masih ingin melihat sejauh mana timnas Indonesia melangkah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini sedang fokus menghadapi 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni mendatang. Kami sedang melihat siapa yang cocok untuk uji coba dan persiapan timnas Indonesia. Kalau dilihat hitung-hitungannya, ya lebih banyak melawan negara Timur Tengah. Jadi kami harus ada uji coba melawan mereka, Lebanon dan Kuwait, kata Erick Thohir. Nah, 1 slotnya dipersiapkan melawan Malaysia. Erick Thohir melihat Malaysia saat ini sedang berbenah diri untuk lebih baik lagi. Banyak pemain keturunan yang kini membela Harimau Malaya. Belum lagi, FA mendatangkan Peter Ceklamovski sebagai pelatih kepala. Kami sudah cukup lama tidak uji coba melawan Malaysia. Jadi bisa tes nyali. Ini kalau Malaysianya mau ya, kalau enggak ya enggak apa-apa, ucap Erick Thohir. Tak sekedar popularitas dan gaji, tangan kanan Patrick Kluivert akhirnya ngaku ke media Belanda alasan mau gabung ke timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat menceritakan bagaimana proses dirinya menerima tawaran dari Patrick Kluivert untuk masuk skuad Garuda di bagian kepelatihan. Atas deretan nama mentereng di kursi pelatih dan asisten di skuad timnas Indonesia, mendapat banyak perhatian dari dunia dan tim pesaing di Asia Tenggara seperti Vietnam. Seperti penunjukan Denny Lanzaat, dinilai merupakan langkah luar biasa bagi tim Garuda dengan rekam jejak yang mengesankan sebagai pemain dan pelatih di kancah internasional. Pelatih berdarah Maluku itu diyakini mampu memperkaya taktik serta strategi permainan timnas Indonesia. Media Belanda Voetbal Premier mengambil kesempatan untuk mewawancarai asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat. Mantan pemain timnas Belanda itu ditanyai bagaimana proses dirinya bisa menjadi asisten pelatih di skuad Garuda. Dia menceritakan bahwa dirinya dihubungi oleh Patrick Kluivert. Kali ini saya tidak perlu berpikir lama dan ia sangat istimewa. Juga karena Patrick dan saya punya masa lalu, ungkapnya dilansir dari Voetbal Premier. Dulu pemain muda, kami adalah rekan satu tim dan selalu ada rencana untuk bekerja sama, sambungnya.
Selain itu, Denny Lanzaat mengaku dirinya sedang tidak terikat dengan tim manapun. Dan menurutnya ini merupakan pekerjaan yang istimewa. Untuk bekerja di Indonesia, di mana keluarga saya, akar saya juga berada. Jadi sangat istimewa, tuturnya. Sebagai informasi, Denny Lanzaat memiliki darah Maluku dari pihak ibunya sehingga membuat keterlibatan emosional dengan Indonesia dan semakin bermakna. Pelatih berusia 48 tahun itu juga mengaku bahwa dirinya bisa sedikit berbahasa Indonesia. Saya memahaminya lebih banyak, di keluargaku banyak juga berbicara dalam bahasa Melayu, ungkapnya. Dengan orang tua saya, waktu itu kami tinggal di luar atau kami tinggal di Amsterdam. Jadi tidak begitu dengan keluarga kami, ujarnya. Denny Lanzaat menceritakan bahwa dulu dirinya tinggal di Kota Wormerveer atau bagian dari Belanda Utara. Ketika saya datang sebagai anak muda dengan sedikit aksen Amsterdam, seorang Amsterdamer di Indonesia, itu pasti akan berjalan dengan baik, tutupnya. Resmi Blackpool kembalikan Elkan Baggett ke Ipswich Town. Blackpool telah mengembalikan pemain timnas Indonesia Elkan Baggett ke Ipswich Town setelah 1 musim bermain di kasta ketiga Liga Inggris. Elkan Baggett sempat mengalami cedera panjang sampai akhirnya mengakhiri League One dengan berada di posisi 9 klasemen akhir. Manajer Blackpool FC, Steve Bruce mengakui Elkan Baggett bersama 4 pemain pinjaman lainnya dikembalikan ke klub induknya. Selain melepas 5 pemain pinjaman ke klub induknya, Blackpool pun melepas sejumlah pemain lain dengan total 12 pemain, belum termasuk pemain yang tengah dalam diskusi kontrak dan promosi dari tim junior. Saya ingin memberikan apresiasi pada semua pemain atas kontribusinya musim ini. Perpisahan selalu menjadi sulit dari pekerjaan ini, tapi saya berharap semua pemain memiliki musim panas terbaik, katanya. Steve Bruce pun memastikan persiapan musim depan berjalan dengan baik. Saya antusias menyambut pekerjaan yang akan datang dalam beberapa bulan ke depan, seperti dengan apa yang kami persiapkan. Semoga musim depan 2025-2026 tim ini akan sukses di Bloomfield Road, tutup Steve Bruce. Warga Cina cari cara jatuhkan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Warga Cina berbondong-bondong pertanyakan kelegalan para pemain naturalisasi timnas Indonesia jelang duel di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni nanti. Skuad Garuda masih memiliki 2 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Cina dan Jepang untuk bulan depan. Tim asuhan Patrick Kluivert sudah memiliki 9 poin dengan peluang lolos langsung ke putaran final. Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Cina dalam bahaya Indonesia akan naturalisasi Van Dijk kecil dan diharapkan bermain di kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni. Ulas Sohu pada Senin, 5 Mei 2025. Bek tengah Leeds United yang disebut Van Dijk kecil telah sepakat bermain untuk timnas Indonesia dan diharapkan bergabung dengan tim pada bulan Juni untuk bertanding kontra Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia, tambahnya. Artikel tersebut mengundang reaksi dari para netizen Cina yang semakin cemas karena tim naga punya lawan kuat. Ada yang mengatakan bahwa Cina perlu melakukan penyelidikan mengenai legalitas para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kita harus mengecek apakah para pemain naturalisasi timnas Indonesia itu legal. Bagaimana mungkin ada sangat banyak pemain top yang punya darah Indonesia? Katanya. Pada saat ini, Cina masih berada di peringkat terbawah klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan catatan 6 poin. Mereka hanya bisa lolos ke putaran keempat, tidak ada harapan untuk lolos langsung. Laga kontra timnas Indonesia akan menjadi duel hidup mati bagi tim naga. Liga Thailand konfirmasi Asnawi Mangkualam resmi masuk skuad ASEAN All Stars lawan Manchester United.
Liga Thailand mengonfirmasi 3 pemain dari Revo Thai League yang masuk ke skuad ASEAN All Stars untuk bertanding melawan Manchester United. Ketiga pemain yang dikonfirmasi ini salah satunya pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Ia bakal bergabung dengan kedua pemain lainnya, yakni Maung Maung Luin dan Irfan Fandi. Seperti diketahui, Manchester United akan mengunjungi Malaysia pada akhir musim ini. Setan Merah tersebut bakal menghadapi ASEAN All Stars di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025. Sebelumnya, nama Asnawi Mangkualam memang telah dikabarkan bakal masuk skuad ASEAN All Stars. Akan tetapi, belum lama ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa terkait Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari dipastikan harus menunggu restu Patrick Kluivert. Dengan begitu, pertandingan melawan Manchester United dinilai terlalu mepet buat para pemain Timnas Indonesia. Oleh karena itu, Erick Thohir mengatakan PSSI masih menunggu restu dari Patrick Kluivert. Namun, Liga Thailand akhirnya mengonfirmasi bahwa ada 3 pemain yang bakal bertanding melawan Manchester United. Dalam Instagram resmi Liga Thailand mengunggah bahwa 3 pemain yang akan beraksi tersebut ada Maung Maung Luin, Asnawi Mangkualam, dan Irfan Fandi. Mereka juga mengungkapkan statistik masing-masing pemain ini bersama timnya Maung Maung Luin di Liga Thailand musim ini telah tampil sebanyak 20 kali dengan mencetak 2 gol dan 1 assist bersama Lampun Warrior FC. Setelah itu, pemain kedua yakni pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut memiliki catatan tampil SSB Anyak 28 kali bersama Port FC. Asnawi Mangkualam memang baru mencatatkan 1 assist bersama Port FC musim ini, tetapi ia tercatat menang duel sebanyak 105 kali. Bahkan dalam duel udara Asnawi menang 18 kali dengan 65 pengembalian bola dan 19 intercept. Alasan Timnas Indonesia gelar TC di Bali jelang hadapi Cina dan Jepang. TC ini sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menantang Cina di Jakarta pada 5 Juni mendatang dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Pertandingan ini cukup krusial untuk menentukan langkah skuad Garuda yang sedang berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya. Persiapan kali ini lebih matang karena Patrick Kluivert memiliki waktu yang panjang. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa pemain Timnas Indonesia kali ini memiliki waktu yang lebih longgar. Mereka bisa dipanggil lebih cepat karena beberapa kompetisi akan berakhir bulan Mei ini. Tentunya, TC di Bali diharapkan membuat pemain lebih fokus dan mempersiapkan diri dengan baik. Keputusan ini sekaligus memberikan konfirmasi bahwa TC Timnas tidak akan digelar di ibu kota negara, IKN. Sebelumnya, di sana sudah dibangun fasilitas khusus untuk pemain tim nasional Indonesia. Namun, lokasi tersebut akan digunakan untuk timnas kelompok umur dan putri. Pasalnya, di sana penginapan berbentuk mes dan untuk timnas senior harus memiliki standar tertentu. Arya menegaskan bahwa saat ini beberapa pemain akan dipanggil lebih cepat ke TC di Bali. Untuk Liga 1 sendiri baru akan berakhir pada 25 Mei mendatang dan TC rencananya akan digelar pada 26 Mei. Saat itu pemain sudah masuk masa libur dan Patrick Kluivert bisa segera mengumpulkan pemainnya. Shin Tae-yong prediksi posisi akhir Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dipecat menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025, lalu setelah 5 tahun memimpin skuad Garuda. Meski dipecat karena kegagalannya di Piala AFF, ternyata Shin Tae-yong tetap memperhatikan mantan anak asuhnya. Bahkan dengan kesibukannya sebagai wakil ketua umum PSSI-nya Korea Selatan dan manajer Seongnam FC, Shin Tae-yong tetap mengikuti perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi 4 klasemen, sementara grup C dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia pun bersaing ketat dengan Bahrain dan Cina yang sama-sama memiliki 6 poin. Shin Tae-yong mengaku tetap mengikuti perkembangan skuad Garuda karena merasa pemain seperti anaknya sendiri. Saya sayang pada mereka karena mereka adalah pemain yang sudah saya besarkan selama 5 tahun. Para penggemar masih mengenali saya sangat bersyukur, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman 442, Selasa, 6 Mei 2025. Shin Tae-yong mengaku optimis, JIZES bisa melanjutkan perjuangan dengan lolos di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, pada putaran ketiga ini, posisi pertama dan kedua akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Sedangkan posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Sedangkan perjalanan menuju Piala Dunia akan terhenti jika tim terhenti di posisi 5 dan 6. Saya pribadi merasa kita bisa mempertahankan posisi keempat. Dasar pemainnya tidak berubah seperti ketika saya di sana, kata Shin Tae-yong. Saya membuat pemain yang ada menjadi sangat solid, saya rasa kita tidak akan kalah semudah itu dan posisi keempat sudah cukup, kata Shin Tae-yong. AFC beri hukuman tambahan ke pemain Cina Jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena tendangan horor. Kabar buruk itu ialah pemain andalan Branko Ivankovic mendapatkan sanksi dari AFC, yakni Lin Liangming. Melansir dari Sohu, AFC memberikan skorsing otomatis 1 pertandingan dan tambahan 1 laga lagi. Lin Liangming langsung diganjar kartu merah oleh wasit dalam pertandingan melawan tim Saudi. Ia dihukum AFC, skorsing otomatis 1 pertandingan dan tambahan penalti 1 pertandingan, tulis Sohu. Itu artinya Lin Liangming akan absen melawan Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 Juni 2025. Pemain yang berposisi sebagai winger itu bisa kembali bermain saat Cina menjamu Bahrain pada 10 Juni 2025. Akan tetapi, Branko Ivankovic memiliki opsi pemain untuk mengganti Lin Liangming. Winger Zhejiang FC, Wang Yudong menjadi kandidat kuat sebagai pemain pengganti. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Cina tidak memilih mengajukan banding atas skorsing yang menimpa Lin Liangming. Pemain jebolan Akademi Real Madrid itu melakukan pelanggaran horor ke pemain Arab Saudi. Lin Liangming menendang kepala pemain Arab Saudi hingga dilarikan ke rumah sakit. Meski demikian, pemain 27 tahun tak ada niat untuk sengaja mencederai lawan. Lin Liangming sejauh ini sudah mengemas 17 caps bersama timnas Cina. Ia sudah mencetak 3 gol. Lin Liangming menjadi salah satu pemain yang masuk dalam skuad Branko Ivankovic dalam 6 laga terakhir minus lawan Australia yang absen karena skorsing. Saat ini, Cina berada di posisi juru kunci grup C dengan 6 poin. 2 laga terakhir Cina melawan Timnas Indonesia dan Bahrain harus dimaksimalkan jika ingin membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat pertama dan kedua dipastikan lolos langsung. Tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk meraih tiket tersisa. Indonesia, pastikan ikut bidding tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan bila Indonesia turut ikut bidding tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Beberapa waktu terakhir, pemberitaan dipenuhi dengan kabar AFC menawari anggotanya untuk jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Pemberitaan pertama muncul dari China, di mana mereka akan mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat, sebagaimana dilansir dari Titan Sport. Dari sumber yang sama menyatakan, China telah menawari beberapa kotanya untuk menggelar event tersebut. 6 tim yang lolos dari putaran ketiga akan dibagi jadi 2 grup, masing-masing grup berisi 3 tim yang bertanding di venue terpusat.
Berkaitan dengan Indonesia, salah satu anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjawab rasa penasaran pecinta sepak bola nasional saat ini. Menurut Arya, Indonesia juga ikut melakukan bidding untuk jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Namun PSSI tidak gembar-gembor akan pemberitaan ini. Memang ada perubahan tuan rumah yang dibuat oleh AFC. Dulu biasanya tuan rumah netral, jadi semuanya dikelola oleh AFC, kata Arya Sinulinga dilansir dari YouTube pribadinya dalam program Bebas. Sekarang AFC bikin sebuah cara baru minta para peserta round 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan, kita pasti ikutlah, tapi nggak harus gembar-gembor ya, batasnya masih ada waktu. Kita akan coba. Memang lawan-lawannya berat, ada Timur Tengah, dari mana sudah pasti kita coba ikut bidding. Tambahnya, PSSI masih menunggu kejelasan bagaimana aturan AFC tersebut sejalan dengan perjuangan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 4 klasemen, sementara putaran ketiga. Sedangkan rilis resmi AFC menyatakan hak tuan rumah putaran keempat melekat kepada 2 tim terbaik di putaran ketiga. Dengan begitu, saat ini Uni Emirat Arab dan Irak difavoritkan sebagai tuan rumah ronde keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat akan ada 3 matchday untuk mengakomodasinya. Pertandingan putaran keempat akan dilakukan pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Pemenang tiap grup akan melaju langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan runner-up akan melaju ke putaran kelima. Sedangkan juru kunci grup akan tersingkir.